Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Insyaallah semangatnya, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi hari ini sebelum kita melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu kita harus membaca doa. Oke, jadi saya persilahkan kepada anak dan kakak kelas untuk memimpin temannya berdoa. Said doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan membacakan absensi bagi Ananda yang saya sebutkan. Silakan untuk menjawab. Yang pertama, Aini, Hadir Pung. Alifka Pratiwi, Hadir Pung. Nurul Fausia Pertiwi, Hadir Pung. Syakira, Hadir Pung. Ridatul Awaliyah, Hadir Pung. Andi Husnul, Hadir Pung. dan Nur Hawa. Hadir Pung. Alhamdulillah hari ini hadir 100%. Persen. Sebelum kita belajar, silahkan naikkan dulu segala peralatan yang akan kalian gunakan yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Indonesia, disimpan terlebih dahulu. Oke? Sebelum masuk materi, coba Ibu tanya terlebih dahulu ya. Ada yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Oke, silakan. Pidato persuasi. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang pidato persuasi. Sudah selesai. Nah, hari ini kita pindah ke materi selanjutnya, itu bab 3 tentang teks cerpen. Tentang teks cerpen. Jadi nanti akan kita bahas apa saja yang ada di dalam sebuah teks cerita pendek. Oke. Selanjutnya Ibu minta tolong dibacakan dulu keadaan yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang bisa baca? Coba. Oke, salah-salah lagi silahkan. Kadet 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra cerita pendek yang dibaca atau didengar. Iya, betul. Jadi Kak Deni, nanti kita akan mengidentifikasi unsur pembangun teks cerpen. Indikatornya ada 2. Coba Ridatul awalnya silahkan. 3.5.1 menemukan dan mendata unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca dan didengar. Oke. 3.5.2 menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra dalam teks cerpen. Iya, betul sekali. Selanjutnya, tujuannya. Kenapa kita belajar hari ini? Apa tujuan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Oke, silakan Ananda Syakira. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dan ciri umum cerpen. 2. Siswa mampu menemukan dan mendata unsur pembangun cerpen. 3. Siswa mampu mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Iya, betul. Jadi nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Seperti yang dibacakan oleh teman Ananda atas nama Syakira. Nah, kira-kira apa manfaatnya ketika kita mempelajari sebuah cerita pendek? Ada tidak yang suka membaca di sini? Ada. Oke, semuanya suka membaca. Kenapa kalian suka membaca? Untuk menambah wawasan pengetahuan. Ya, menambah wawasan, menambah Pengetahuan. pengetahuan. Semakin banyak membaca, pengetahuan kita akan semakin Tambah. Nah, selanjutnya kalau cerpen, ada tidak manfaatnya kita belajar cerpen? Ada. Ya, coba Ibu sebutkan Andrea Hirata. Itu termasuk tokoh apa? Penyanyi atau penulis? Penulis. Nah, beliau itu salah satu penulis terkenal di Indonesia. Salah satu karyanya yang paling terkenal itu adalah Laskar Pelangi. Bahkan penghasilannya itu miliaran. Nah, jika kalian ingin menjadi seperti beliau, mulai dari sekarang itu kita harus belajar. Nah, sebelum kita menulis novel, itu kita mulai dulu dari teks cerpen. Ya, dari teks cerita pendek. Jadi itulah manfaatnya. Manfaat kenapa kita belajar tentang teks cerita pendek, supaya nanti ini bisa kalian gunakan untuk berpenghasilan, menghasilkan yang namanya Uang. Betul sekali. Jadi itu adalah manfaat yang bisa kalian dapatkan. Oke, selanjutnya silakan dibuka di HP-nya masing-masing.
gawainya masing-masing, Ibu sudah mengirimkan bahan ajar pembelajaran kita hari ini. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Silahkan dibaca materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan dibuka semua gawainya. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita perhatikan di atas. Tadi materi ajarnya sudah kalian baca. Apa yang kalian dapatkan? Kalian sudah mengetahui tentang pengertiannya Cerpen. Cerpen itu singkatan dari apa? Cerita pendek. Jadi tadi di materi ajarnya sudah dijelaskan bahwa menurut KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Besar Bahasa Indonesia. Ananda ini bacakan apa itu pengertian cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Iya, jadi karena katanya tidak lebih dari 10.000 kata, makanya itu disebut sebagai cerita Pendek. Terus sekali. Sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut. Tadi sudah tahu ciri-ciri cerpen ada berapa? 5. Nah, yang pertama apa? Alurnya lebih sederhana. Alurnya lebih sederhana. Yang kedua? Tokohnya sedikit. Yang ketiga? Jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Empat? Kaya pengumpul pernyataan. Dan yang kelima? Berkesan bagi pembaca. Jadi itu adalah 5 ciri-ciri cerpen yang membedakan dengan teks lainnya. Selanjutnya, unsur pembangun cerpen. Nah, apa saja unsur pembangun cerpen? Ada berapa tadi unsur pembangunnya? 2. Yang pertama itu adalah unsur Intrinsik. Coba ada yang bisa menjelaskan apa itu unsur intrinsik? Ada? Unsur intrinsik itu yang berada di dalam atau di luar? Dalam. Sekali. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang berada di dalam sebuah teks cerpen. Ada berapa unsurnya di sini? Ada 7. Oke, coba yang di belakang Ananda, Rizga, yang pertama apa? 1. Tema, 2. Tokoh penokohan, 3. Alur, 4. Latar, 5. Sudut pandang, 6. Gaya bahasa, 7. Amanat. Ya, jadi semua penjelasannya tadi ini sudah Ananda baca di materi ajar. Ada yang tidak kalian pahami di sini? Semuanya sudah paham? Paham. Iya, jadi ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan yang terakhir adalah Amanat. Betul sekali, amanat. Kemudian kita pindah di unsur pembangun yang kedua, namanya apa? Ekstrinsik. Ekstrinsik. Coba Ananda Nela bacakan, ada berapa unsur ekstrinsik cerpen? Ada 3. Nah, yang pertama apa? Latar belakang pengarang. Ya, betul. Yang kedua? Nilai karya sastra. Yang ketiga? Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat. Bagaimana? Sudah jelas ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu punya satu contoh cerpen. Silahkan disimak dengan baik. Waktu itu, saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran. Pilihan untuk berbohong dan jujur, hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang mencoba dengan berbagai cara. Zulfikar Al-Husain, ucapnya sambil mengarahkan matanya padaku. Diiringi bahagia dan harus atas kerja kerasku belajar selama ini tidak sia-sia. Kemudian semua teman memberi selamat padaku. Lalu Ibu Wali kelas mengatakan padaku bahwa peraih peringkat pertama akan mendapat beasiswa sekolah di SMA. Diriku begitu senang mendengarnya. Anggapanku tentang kejujuran itu memang benar. Kalau jujur, membawa bahagia walau awalnya itu sulit. Oke, jadi itu adalah tadi salah satu contoh dari teks Cerpen. Coba Ibu tanya, setelah kalian menyimak video tadi, ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa tema dari teks cerpen yang sudah kalian simak tadi? Ada yang bisa? Oke, silahkan Ananda.
Menurut saya, tema dari cerpen tadi adalah kejujuran, di mana kejujuran yang dimaksud adalah kejujuran dalam melaksanakan ujian. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk Salsabila. Oke. Bagaimana yang lainnya? Setuju dengan pendapatnya Sasa kalau temanya tadi itu adalah tentang kejujuran? Setuju. Oke, jadi temanya tadi adalah tentang kejujuran saat melaksanakan ujian. Kemudian, pertanyaan selanjutnya kita pindah ke tokoh. Tokoh itu adalah pelaku. Ya, pelaku. Ada yang bisa menyebutkan tokoh dari cerpen tadi? Siapa? Ada? Coba, siapa yang bisa menyebutkan tokohnya tadi itu namanya siapa? Ya, silahkan. Zulfikar Al-Husain. Iya, namanya Zulfikar Al-Husain. Kemudian amanatnya, ada yang bisa menjelaskan amanatnya apa? Ya, silahkan. Amanat yang dapat diambil itu pentingnya untuk berbuat jujur dalam kehidupan, karena apa yang kita tanam itu pula yang dapat kita dapatkan. Iya, jadi pentingnya bersikap jujur di dalam sebuah kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Betul sekali. Bagaimana? Bisa ya mengidentifikasi? Bisa. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Jadi yang saya sebutkan itu nanti jadi satu kelompok ya. Kelompok 1, Andi Yusni, Nurul Posya Pertiwi, Alifka, dan Aini. Kelompok 4, Syakira, Ridatul Awalia, Andi Husnul, dan Nur Hawa. Silahkan bergerak sesuai dengan kelompok yang saya sebutkan tadi. Sudah? Oke, jadi di sini Ibu punya nomor kepala. Silahkan Ananda ambil satu nomor, satu orang satu nomor, dan dipasang di kepalanya masing-masing. Oke, silahkan kelompok 1 dan kelompok 4. Sudah? Baik, setiap kelompok Ibu akan memberikan LKPD dan teks cerpennya. Sekarang mungkin Anda bertanya, apa fungsi dari nomor yang kalian pakai? Jadi itu nanti nomor yang kalian gunakan di kepalanya masing-masing nanti akan mengerjakan tugas sesuai dengan yang Ibu bagikan. Jadi yang mendapatkan nomor urut 1 silahkan identifikasi mulai dari tema, tokoh, penokohan, dan alur. Paham? Selanjutnya yang mendapatkan nomor urut 2 silahkan dikerjakan latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Kemudian yang terakhir yang mendapatkan nomor 4 silahkan jelaskan makna keadilan dalam cerpen tersebut dan nilai sosial yang tergambar dalam cerpen yang akan Ananda nanti baca. Baik, sudah ya. Nah, sekarang di situ ada teks cerpen tentang apa judulnya? Keadilan karya Putu Wijaya. Nah, supaya semuanya menyimak dengan baik, kita fokuskan dulu fokus dulu ke video yang akan Ibu putarkan di sini ya. Jadi untuk membantu untuk mengidentifikasi, Ibu sudah sediakan teks cerpennya juga. Ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es udang dari Jawa berkeliaran di Bali. Sebelum Pak Sersan keluar lagi, tukang es itu terkejut, seperti mendadak siuman. Ia memandangi Pak Ahmad lalu berkata, "Bapak yang beli es kemarin yang dekat lapangan?" "Ya." "Mana gelasnya?" "Bapak belum kembalikan. Itu harganya 50.000 satu gelas."
Itu gelas kristal. Pak Ahmad terkejut bengong. Tukang es mendekat dan menadah tangannya. Ayo bayar. Pak Ahmad merasa itu tidak lucu lagi. Ia merasa telah menyelamatkan nyawa orang itu, tapi orang itu malah menuntut. Pak Ahmad lalu melangkah, tapi orang itu tiba-tiba mengeluarkan celuritnya dan menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelak, tapi tangannya terluka. Bayar. Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Nah, itu tadi adalah teks cerpen yang berjudul apa? Keadilan. Karya dari Putu Wijaya. Nah, setelah Ananda simak tadi, silahkan Ananda mengerjakan tugas sesuai dengan tugas yang saya bagikan tadi berdasarkan nomor kepala yang Ananda pasang masing-masing. Waktunya sekitar 20 menit, dimulai dari sekarang. Rasa keadilan. Nah, kalau sudah diidentifikasi, sudah ada soal jawabannya didapatkan, silakan ditulis, kemudian nanti jawabannya disatukan. Pak Ahmad. Iya, amanatnya tadi apa? Pentingnya saling menghargai dan Iya, sesuai dengan isi cerpen karena di dalam cerpen ini menjelaskan bahwa di sini tuh Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Nah, jawabannya sudah disatukan? Sudah. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Kita tes dulu ya, tepuk semangat. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita akan presentasi. Jadi, yang Ibu sebut nomornya itu yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka, tapi tidak usah meninggalkan tempatnya. Jadi Ananda cukup berdiri di kelompoknya masing-masing. Misalkan Ibu sebut nomor 2, jadi semuanya yang mendapatkan nomor urut 2 siap-siap untuk membacakan hasil diskusinya. Jika ada perbedaan yang dibacakan oleh kelompok yang pertama, paham? Paham. Baik, siap-siap ya. Nomor urut yang akan membacakan pertama yaitu nomor 2, dimulai dari kelompok 1. Siapa? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor urut 2 dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu tema. Tema cerpen karya Putu Wijaya adalah rasa keadilan. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh dan penokohan dalam cerpen keadilan terdiri dari Pak Ahmad sebagai tokoh utama, Pak Sersan penjual es puding. Pak Ahmad memiliki karakter protagonis atau baik hati. Pak Sersan memiliki karakter antagonis. Penjual es puding memiliki karakter protagonis karena tidak tahu berterima kasih padahal sudah ditolong oleh Pak Ahmad. Yang terakhir yaitu alur. Alur yang digunakan adalah alur maju karena penulis menceritakan secara runut cerita dari awal sampai akhir.
Demikian hasil diskusi dari kami. Untuk bagian tema, tokoh, penokohan, serta alur. Mungkin nomor urut 2 dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Oke, bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jawaban diskusi kami hampir sama dengan kelompok 1, hanya sedikit berbeda di bagian tokoh dan penokohan. Menurut kelompok kami, anak-anak yang berebut membeli es pudel juga termasuk tokoh karena mereka juga turut terlibat dalam cerita tersebut. Selain itu, karakter dari tokoh anak-anak memiliki karakter yang baik dan ceria layaknya anak-anak pada umumnya. Itu saja tanggapan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 4 setuju dengan pendapatnya kelompok 3? Setuju. Jadi saya kembalikan dulu kelompok 1 bagaimana tadi? Kalau sudah ditanggapi, apakah menerima ada kesalahannya atau belum tepat tadi di bagian tokohnya ada yang kurang ya? Iya, oke, silakan. Terima kasih tanggapan dari kelompok 3. Kedepannya kami akan berusaha memperbaiki semaksimal mungkin. Walaupun hadirat dari sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk yang mendapatkan nomor 2. Oke. Apabila lengkap? Go! Selanjutnya siap-siap ya, saya sebut nomor selanjutnya yang presentasi adalah yang mendapatkan nomor 3. Kita mulai dari kelompok 2. Silakan. Yang mendapatkan nomor urut 3 berarti membacakan tentang latar, gaya bahasa dan amanah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi kelompok kami mengenai unsur pembangun cerpen keadilan untuk pembagian latar tempat dalam cerpen keadilan yaitu di Bali, latar waktu siang hari, gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa sehari-hari sehingga lebih mudah dipahami. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga karena penulis tidak terlibat langsung. Dan amanat yang bisa kita dapat yaitu betapa pentingnya untuk saling menghargai satu sama lain. Demikian hasil diskusi kami. Barangkali ada kelompok lain yang ingin menanggapi. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami hanya ingin menanggapi jawaban kelompok 2 di bagian unsur latar. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa latar ada 3, salah satunya latar suasana. Dalam cerpen tadi terdapat latar suasana menenangkan karena Pak Sersan melepaskan tembakan yang membuat orang lain ketakutan. Selebihnya, sama dari segi majas, juga tidak dapat jenis majas atau bahasa kiasan yang menonjol. Demikian tanggapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana? Masih ada? Oke, silakan. Kelompok 3. Ya. Baik, terima kasih. Menurut kami, untuk bagian latar kami setuju dengan kelompok 2 bahwa terdapat 3 latar yang digunakan dalam cerpen tadi. Untuk amanat cerpen, menurut kelompok kami, amanatnya adalah pentingnya untuk selalu menghargai satu sama lain, selalu menolong demi kebaikan meskipun terkadang kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Selain itu, jangan mau menang sendiri, saling memaafkan karena sebagai manusia atau makhluk sosial, tentu kita membutuhkan orang lain juga dalam kehidupan kita. Mungkin itu dari tanggapan kami dari kelompok 3. Oke, bagaimana kelompok 2? Terima.
Terima kasih atas tanggapan-tanggapannya. Insya Allah kedepannya kami akan memperbaikinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Jadi tadi sudah ada ya yang bisa mengidentifikasi secara cermat bahwa dalam latar itu ada 3 jenisnya. Nah, yang pertama adalah tadi latar tempatnya, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah suasana. Nah, oke, tadi kelompok 2 kurang di latar suasana. Ya, tidak apa-apa. Nanti kedepannya lebih teliti lagi. Selanjutnya, saya sebut nomor urut 4 dari kelompok 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor urut 4 dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pertanyaan nomor 4. Dalam cerpen tersebut, pengarah menuliskan judul keadilan. Apakah judul tersebut sesuai dengan isi cerpen? Jelaskan. Menurut saya, dari kelompok kami sesuai, karena dalam cerpen tersebut lebih dominan menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh tokoh. Siapakah tokoh yang diperlakukan tidak adil dalam cerpen tersebut? Jelaskan alasan kalian. Menurut kelompok kami, tokoh yang diperlakukan tidak adil adalah Pak Ahmad. Ia mendapatkan ketidakadilan dari penjual es karena ia malah diserang oleh penjual es udang, padahal Pak Ahmad sudah membelanya dari Pak Sesar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Nah, ada. Sama semua? Sama. Nah, oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya semuanya sudah bagus ya. Sudah bisa mengidentifikasi mulai dari temanya, tokoh, penokohan, gaya bahasa, alurnya, dan amanat. Semuanya bagus-bagus. Tepuk tangan untuk Ananda semua. Dari hasil presentasi tadi itu sudah diketahui bahwa kelompok mana yang memiliki kekurangan. Nah, untuk yang jawabannya paling mendekati sempurna adalah kelompok 3. Tepuk jempol untuk kelompok 3. Tepuk jempol. Nah, sebagai apresiasi untuk kelompok 3 karena sudah bisa mengidentifikasi dengan tepat, coba ketua kelompoknya atas nama siapa? Ananda Leila, silahkan naik ke depan. Ibu punya oleh-oleh untuk kelompok 3. Oke? Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Nah, jadi yang lainnya jangan mau kalah. Nanti pertemuan selanjutnya harus lebih baik. Harus lebih bagus. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan mencoba kira-kira apa kesimpulan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa mengungkapkan atau menyebutkan apa kira-kira kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Oke, silahkan. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini, unsur pembangun cerpen terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, di mana unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam cerpen dan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerpen. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Aini. Oke, jadi kesimpulannya hari ini materi yang kita pelajari adalah cerpen. Pengertian cerpen tadi itu adalah cerita pendek ya. Jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, unsur pembangunnya terdiri dari 2. Pertama, Intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari Tema, tokoh, tokohan, racun, sederhana, gaya bahasa, sederhana. Oke, selanjutnya
Nah, unsur ekstrinsiknya itu adalah unsur yang berada di luar karya sastra. Dimulai dari latar belakangnya, nilai karya sastra, dan yang terakhir adalah latar belakang masyarakat. Oke, jadi hari ini sudah selesai materinya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, sekarang Ibu punya tes evaluasi. Silahkan Ananda buka gawainya masing-masing. Kita akan melakukan tes evaluasi. Silakan dibuka untuk aplikasi Quizizz-nya. Oke, masukkan kode yang Ibu tampilkan di layar. Silakan dimasukkan kodenya yang Ibu tampilkan di layar. Dengan kamu ada sih? Iya. Iya. Oh, sepotong. Sudah? Belum. Sudah. Seperti sedia kala. Nah, seperti semula. Jadi diatur dulu kembali ke kondisi seperti semula. Sudah? Oke. Kita mulai ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, jadi itu adalah tes evaluasi Ananda. Semuanya tadi saya lihat poinnya bagus-bagus. Meskipun ada yang salah 1, 2, tapi tidak jadi masalah. Semoga kedepannya jauh lebih baik. Oke, selanjutnya di sini Ibu punya nilai sikap ya, nilai sikap spiritual. Silakan diisi terlebih dahulu. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Dikumpulkan ya. Tolong bantu salah satu bantu untuk mengumpulkan. Nah, ini juga silakan. Baik, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajarannya, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, supaya terus bergabung dengan teman-temannya, minggu depan kita akan mempelajari tentang menyimpulkan unsur pembangun teks cerpen. Jadi pertemuan selanjutnya
selanjutnya pada saat kita mempelajari tentang menyimpulkan tes cerpen, saya harap Ananda semuanya hadir 100%. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Coba tepuknya 4. Go! Ya, selanjutnya sebelum kita akhiri, saya minta kepada Ananda Naila untuk memimpin temannya membaca doa. Baik, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Baik, terima kasih untuk semangatnya hari ini yang luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan wallahul hadi ila daris salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.